Shalom kepada semua umat-umat Tuhan dan selamat mengikuti renungan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, 8 Mei 2020 dan judul renungan kita adalah Dengarlah Suara Tuhan. Dan ayat renungan yang kita ambil bersama pada saat inilah Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Itulah ayat renungan yang sudah saya bacakan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara, hari ini sudah masuk dalam hari yang ke-43 bagi program berdoa selama 100 hari. Dan kita bersama-sama terus untuk berdoa bagi perkara-perkara yang penting. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, apa yang perlu kita lakukan untuk membolehkan kita mendengar suara Tuhan? Apa yang kita perlu lakukan, saudara-saudara? Kita perlu mendengar Kristus sentiasa menghantarkan berita kepada setiap orang yang mendengarkan suaranya. Kita memerlukan keadaan yang sunyi, tenang, karena kita akan dapat mendengar lebih jelas suara Tuhan. Tetapi jika di tempat yang bising, di tempat yang terlalu susah untuk kita dengar suara Tuhan, maka itu akan membuatkan kita tidak menjelas mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, agar kita dapat mendengar lagi suara Tuhan, itu adalah melalui pembelajaran Alkitab. Nah, kita harus ketahui ini. Kita harus belajar dalam firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, bukan bermain-main. Dan setiap jiwa akan dapat mendengar pesanan Tuhan dengan jelas dan terang apabila kita belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, juga merupakan suara Tuhan yang berbicara kepada kita, sama seperti kita mendengar Dia sedang berbicara. Alkitab harus diterima sebagai firman Tuhan kepada kita, bukan semata-mata ditulis saja, tetapi memang sudah difirmankan, sudah dikatakan. Jadi sama seperti janji-janji Tuhan melalui firman Dia. Ia seperti bercakap dengan kita secara langsung dan menunjukkan kita memang perlu membaca Alkitab. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat memberikan gambaran yang tepat tentang diri sendiri seperti doa yang rahasia. Tidak ada yang dapat menyatakan kita bagaimana keadaan diri kita, hanya Tuhan. Tidak akan ada pertolongan kepada lelaki, kepada perempuan, anak-anak yang menjauhkan diri kepada Tuhan. Jadi, yang seperti inilah mereka mengelak suara Tuhan dan tidak mau berdoa, tidak mau belajar firman Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan dan mereka merasa mereka tidak perlukan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama. Suara Tuhan, suara hati adalah suara Tuhan yang kita peroleh apabila kita mencari Tuhan. Kita perlu menahan diri dan memenangi kecenderungan dan menuruti suara Tuhan tanpa tolak ansur. Janganlah kita berhenti mau mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan akan kedengaran apabila kita benar-benar mencari Tuhan dalam hidup kita. Janganlah bermain-main untuk mencari suara Tuhan, karena itu akan dapat membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya pelajaran renungan ini yang mengatakan kita perlu mendengar suara Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita dan membawa kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah renungan ini memberikan kita kekuatan dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.